Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Restiana dengan NPM 2112011129. Di sini saya akan memberikan analisis tentang pelanggaran kode etik profesi advokat dalam kasus Dr. Todung Mulya Lubis SH-LLM guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Asanah SHMH. Todung Mulya Lubis adalah salah satu advokat senior di Indonesia yang seharusnya telah mengetahui dengan rinci kode etik profesi advokat di Indonesia yang tertuang di dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kode Etik Advokat Indonesia disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh 7 asosiasi advokat yang disebut Komite Kerja Advokat Indonesia. Todung Mulya Lubis dilaporkan oleh Hotman Paris kepada Majelis Kehormatan Peradi Daerah Jakarta karena diduga terdapat konflik kepentingan dalam perkara antara perusahaan Sugar Group Company melawan keluarga Salim atau Salim Group dan pemerintah Indonesia. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum dari SGC melaporkan Todung Mulya Lubis karena menjadi kuasa hukum keluarga Salim atau Salim Group. Padahal pada tahun 2002, Todung Mulya Lubis merupakan kuasa hukum pemerintah dalam hal ini BPPN untuk melakukan audit terhadap keluarga Salim atau Salim Group. Salah satunya adalah perusahaan Sugar Group Company. Sugar Group Company yang berada di bawah pengawasan BPPN, kemudian pada tahun 2006, Sugar Group Company dijual ke pemilik baru, dan pemilik baru tersebut berperkara melawan keluarga Salim atau Salim Group dan pemerintah Indonesia sebagai tergugat. Di sini Todung Mulya Lubis menjadi kuasa hukum atas keluarga Salim atau Salim Group yang justru pernah diperiksa oleh BPPN yang saat itu hukumnya dikuasakan kepada Todung Mulya Lubis. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Sugar Group Company kemudian melaporkan dugaan konflik kepentingan ini. Jika dianalisis secara kasat mata, tentunya Todung Mulya Lubis terlihat sangat melakukan konflik kepentingan karena menjadi kuasa hukum untuk dua pihak yang awalnya berseberangan meskipun interval waktunya sekitar 4 tahun. Keluarga Salim atau Salim Group pernah diperiksa oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini BPPN yang hukumnya dikuasakan kepada Todung Mulya Lubis. Lalu ketika keluarga Salim atau Salim Group berperkara dan menjadi tergugat bersama pemerintah Indonesia, Todung Mulya Lubis justru menjadi kuasa atas keluarga Salim atau Salim Group yang pernah diaudit oleh pemerintah Indonesia, yang di dalam hal ini BPPN yang hukumnya dikuasakan kepada Todung Mulya Lubis. Jika merujuk pada Kode Etik Advokat Indonesia, Todung Mulya Lubis dapat dijerat oleh dua ketentuan berlapis sekaligus. Pada pasal 4 ayat C Kode Etik Advokat Indonesia dijelaskan bahwa advokat harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak hanya pasal 4 ayat J Kode Etik Advokat Indonesia, ketentuan lain yang berkaitan erat adalah pasal 3 ayat B Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan bahwasannya advokat dalam menjalankan profesinya tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. Dilihat dari kedua ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa Todung Mulya Lubis telah melakukan pelanggaran kode etik berat karena telah menjadi advokat untuk dua pihak yang berlawanan sehingga sejatinya kepentingannya berbeda, meskipun keduanya saat itu berstatus sebagai tergugat. Todung Mulya Lubis diduga telah melakukan pelanggaran yang motifnya karena uang atau imbalan jasa dari keluarga Salim atau Salim Group yang pernah diaudit oleh BPPN yang hukumnya dikuasakan kepada Todung Mulya Lubis beberapa tahun sebelumnya. Meskipun tidak bisa disangkal bahwasanya interval waktu antara Todung Mulya Lubis ketika menjadi kuasa hukum atas BPPN dan ketika menjadi kuasa hukum atas keluarga Salim atau Salim Group cukup lama, yaitu sekitar 4 tahun, dan juga di saat itu keluarga Salim atau Salim Group dan pemerintah Indonesia sama-sama berstatus sebagai tergugat. Sebagai advokat senior, seharusnya Todung Mulya Lubis sadar kedua pihak tersebut memiliki kepentingan berbeda. Sehingga jika dilihat dari ketentuan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, jika menjadi kuasa hukum dari dua pihak yang
yang saling berseberangan kepentingannya, seharusnya Todung Mulia Lubis mengundurkan diri dari pengurusan atas kepentingan-kepentingan para pihak tersebut, karena sudah jelas jika hal tersebut tetap dilakukan, advokat terutama advokat senior seperti Todung Mulia Lubis dapat mencederai nilai hukum, keadilan dan kebenaran, terlebih jika motifnya hanyalah imbalan semata, karena pada hakikatnya hukum, keadilan dan kebenaran tidak dapat ditukar sepenuhnya dengan materi. Itu saja analisis kasus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.